Pariwisata Indonesia berhasil menorehkan prestasi dan dipandang di mata dunia. Lalu bagaimana Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencapai prestasi tersebut dan apa harapan Sandiaga pada menteri selanjutnya? Kita simak perbincangan rekan Diandra Mukni dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berikut ini. Pemirsa, pariwisata Indonesia meraih prestasi gemilang berdasarkan Travel and Tourism Development Index yang dirilis oleh World Economic Forum. Dan tentunya hal ini menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia semakin berkualitas dan berkelas dunia. Kali ini kami mendapatkan kesempatan secara khusus untuk berbincang bersama dengan Menteri sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, untuk mendiskusikan sekaligus juga mengetahui apa sebetulnya kunci sukses Kemenparekraf dalam membangun pariwisata Indonesia di mata dunia. Halo Pak Sandi, apa kabarnya? Terima kasih Diandra, mohon maaf ini saya kurang sehat, tapi karena walaupun berbicara sulit, tapi karena saya sudah komit dengan teman-teman, mudah-mudahan sesi ini bisa memberikan pencerahan dan semangat kita bisa menyambut menteri-menteri yang baru yang nanti akan bertugas mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Amin. Pak Sandi, sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada pencapaian Indonesia ini kan sudah mendapatkan prestasi begitu di ajang industri pariwisata yang bahkan ini mengalahkan Thailand, kemudian Tiongkok dan juga Jepang. Kemudian Pak, apabila kita ulas kembali ke masa-masa pandemi, sektor pariwisata ini kan cukup terpuruk. Bagaimana sebetulnya Pak Kemenparekraf ini bisa melakukan percepatan untuk sektor pariwisata, untuk pemulihannya sendiri itu seperti apa? Ya Diandra, jadi saat saya ditunjuk kita lagi pada situasi yang sangat memprihatinkan. COVID sedang tinggi-tingginya dan kita tidak memiliki wisatawan satupun juga di seluruh destinasi wisata kita. Ekonomi kreatif pun terpuruk. Kami tentunya sangat bersyukur melalui kolaborasi semua pemangku kepentingan dengan kebijakan-kebijakan yang tepat di bawah arahan dari Pak Jokowi dan juga dukungan dari seluruh pihak. Sekarang pariwisata kita sudah bisa bangkit pulih melebihi dari segi kualitas dan keberlanjutan sebelum pandemi. Jadi ini tentunya patut kita jadikan momentum untuk membangun pariwisata kita lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dulu orang berwisata ke Indonesia itu hanya mencari 3S, Sun, Sea, and Sand. Sekarang di peningkatan kualitas kita, mereka mencari serenity, keheningan, spirituality, aspek spiritualitasnya, dan sustainability. Menjaga keberlanjutan lingkungan dan kelestarian alam. Jadi saya berharap tentunya nanti momentum yang sudah sangat baik ini, posisi kita di dunia sudah menorehkan prestasi, bisa ditingkatkan lagi. Baik, Pak, wisata petualangan ini kan juga menjadi salah satu yang mendorong pergerakan pariwisata begitu. Menurut Pak Sandi sendiri, prospeknya ke depan ini akan seperti apa? Nature, culture, and adventure. Ini 3 produk utama wisata kita. Dan ke depan karena ecotourism dan juga sports tourism ini sangat mendukung dari adventure atau kegiatan wisata yang berbasis petualangan untuk menciptakan kenangan, maka peluangnya sangat cerah ke depan. Saya melihat bahwa Indonesia ini seperti kalau di lapangan sepak bola itu kan stadion, kalau di olahraga otomotif itu sirkuit. Tapi kalau di bidang petualangan atau adventure, kita ini kelasnya memiliki kelas terbaik di dunia dari segi tantangan-tantangan yang ada. Jadi kalau bicara trail run, triathlon, bicara open water swimming, maraton, maupun juga bicara kegiatan sports tourism atau wisata olahraga maupun adventure tourism, ini adalah kekuatan yang dimiliki Indonesia. Baik, berbicara pariwisata khususnya Indonesia, apa yang di benak masyarakat pasti yang diingat itu Bali, Pak. Bali sendiri ini juga kan menjadi tujuan wisata terfavorit di dunia, kemudian kemarin baru dinobatkan sebagai Asia's Most
Romantic Destination 2024. Dan sebetulnya apa saja sih Pak wisata-wisata unggulan yang ditawarkan di sana? Di Bali ini paket lengkap ya, paket komplit. Jadi memang kita sekarang lagi membangun 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Ini untuk mendukung konsep Bali and Beyond. Jadi memang daya tarik utama kita, magnet utama kita itu adalah Bali. Dan 50% dari kunjungan wisatawan ini mendaratnya di Bali. Nah, bagaimana caranya mereka bisa ikut mempertimbangkan memperpanjang kunjungannya dengan mereka mengunjungi destinasi lainnya. Dan konsep ini sekarang sudah mulai terbangun, banyak yang datang ke Bali, juga berkunjung ke Borobudur, ke Lombok, ke Labuan Bajo, malah ada yang ke Sumba juga. Jadi Bali memiliki alam yang indah, budaya yang megah, juga petualangan yang meriah. Dan kita harus mampu untuk meratakan kunjungan wisatawan di Bali ini, bukan hanya di Bali Selatan, tapi juga di Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur. Itu tugas berat nanti yang akan diemban di pemerintahan yang mendatang. Baik, sebagaimana yang kita tahu kan saat ini sedang masa transisi dari pemerintahan Pak Jokowi, kemudian sekarang ke pemerintahannya Pak Prabowo Subianto. Untuk masa transisi sendiri, Kemenparekraf strateginya seperti apa Pak, agar pembangunan atau di sektor pariwisata ini bisa terus berkelanjutan? Jadi Pak Prabowo Subianto mengusung tema keberlanjutan. Berarti semua program-program Pak Jokowi yang sukses akan dilanjutkan. Nah, oleh karena itu program di bidang pariwisata Pak Jokowi yang sangat menonjolnya adalah 5 destinasi super prioritas. Ada juga program proyek strategis nasional di PIK 2, ada kawasan ekonomi khusus, ada desa wisata, juga ada produk-produk wisata lain yang berkaitan dengan wellness dan medical tourism. Sementara di ekonomi kreatif, ini kita sangat kuat dalam apresiasi kreasi Indonesia, dalam penciptaan lapangan kerja, juga dalam meningkatkan ekspor ekonomi kreatif kita. Dan juga nilai tambah dari ekonomi kreatif kita kan sekarang sudah 3 besar dunia. Ini merupakan sebuah prestasi dan momentum, dan saat transisi apalagi kita sudah menyadari kementerian ini akan dibagi 2, akan dilanjutkan oleh 2 kementerian yang berbeda, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini akan semakin fokus untuk memastikan lapangan kerja yang tercipta semakin banyak sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Baik, tadi kan Bapak sempat menyinggung soal medical tourism, di mana wisata kesehatan ini juga lumayan gencar diserukan oleh Kemenparekraf begitu, dan ini juga menjadi menarik bagi masyarakat yang biasanya kalau mau berobat itu malah ke luar negeri, katakanlah di Singapura atau ke Malaysia seringnya. Nah, untuk wisata kesehatan di Indonesia sendiri, seberapa jauh sih Pak minat masyarakat? 175 triliun rupiah lebih, hampir 2 juta masyarakat kita mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri. Padahal kita bisa sehat dan bugar di negeri sendiri. Nah, oleh karena itu kami melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan health tourism. Dan sekarang kita sudah memiliki kawasan ekonomi khusus di Sanur yang fokus kepada kesehatan, dan sekarang sedang digagas juga di Batam dan di wilayah Jabodetabek. Harapannya agar masyarakat kita bisa mendapatkan layanan kesehatan terbaik di bidang-bidang tertentu oleh ekosistem kesehatan kita. Dan kita juga sudah melihat ada beberapa layanan kesehatan yang sangat kita memiliki keunggulan, seperti kesehatan gigi, perawatan kecantikan, dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan untuk menarik wisatawan mancanegara untuk berwisata kesehatan ke Indonesia. Baik, terkait kampanye Wonderful Indonesia sendiri Pak, mungkin terakhir pesan Pak Sandi untuk masyarakat Indonesia maupun juga pemirsa yang saat ini sedang menonton, bagaimana Pak, khususnya terkait dengan di Indonesia aja dan juga beli kreatif lokal. Silakan Pak. Bangga berwisata di Indonesia dan bangga buatan Indonesia. Itu yang terus kami dorong. Memang banyak tantangan, tapi percayalah pemerintah ke depan akan fokus untuk menjadikan pariwisata kita berkualitas dan berkelanjutan,
ekonomi kreatif kita yang inklusif, yang bernilai tambah dan berkemajuan. Baik, sebagai penutup nih Pak Sandi, kalau lagi ada Pak Sandi kurang lengkap kalau nggak ada pantun. Oke, Boleh Pak pantunnya terakhir boleh Pak. Oke, ini pantun keandalan kita ya. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep Pak. Jangan lupa membeli bubur. Pariwisata kita sekarang semakin berkembang. Ayo, jadikan rakyat Indonesia makmur. Baik, terima kasih banyak Pak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah bergabung bersama kami di iNews. Dan pemirsa, tentunya kita berharap semua bahwa pariwisata Indonesia bisa terus maju, terus berkualitas dan dipandang di kelas dunia. Kemudian juga masyarakat yang ingin berwisata bisa di Indonesia aja, dan juga jangan lupa untuk beli kreatif lokal. Akhir kata, saya Dian Ramli pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.